kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. Pagi. Ya, bagi yang masih malas-malasan, ya tolong konsentrasi dulu ya. Ya. Nah, inilah penyakitnya BDR. Penyakitnya BDR ya, di mana-mana sama. Oke, yang penting kalian hadir dulu, itu yang sama. Nah, sekarang jadi tidak terasa ini kita sudah di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita masih membahas laporan teks hasil observasi. Sudah pinjam buku belum di perpus? Sudah. Oke. Nah, bagi yang belum, silahkan pinjam secepatnya atau bisa menggunakan buku digital. Ya. Saya share dulu bukunya. Kita sudah sampai di itu sini, merevisi laporan hasil observasi. Oke, bisa dilihat sini, kita cari dulu merevisi. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali materi kita yang sempat saya bahas minggu lalu tentang laporan hasil tes observasi itu terdiri atas gagasan pokok. Nah, bagaimana cara mencari gagasan pokok? Ya, bagaimana cara mencari gagasan pokok dalam satu paragraf? Itu ada 3. Biasanya gagasan pokok terletak di awal paragraf yang biasa disebut deduktif. Kemudian yang terakhir biasa juga disebut induktif atau campuran awal dan akhir. Nah, kita ke bagian B, yaitu menyimpulkan. Juga sudah saya jelaskan minggu lalu bagaimana cara menyimpulkan. Kita ringkas dulu dengan cara mencari semua gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian setiap gagasan pokok itu digabungkan menjadi satu. Bisa menggunakan kata penghubung bila memungkinkan, sehingga terbentuklah suatu kesimpulan dari laporan hasil teks observasi. Nah, sekarang kita melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Ya. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Ada namanya pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu, ya, bagian ini bersifat umum tentang objek yang dikaji. Jadi sebenarnya ini laporan teks hasil observasi seperti tahun sebelumnya, kita harus study tour atau berkunjung ke suatu lokasi objek, bisa alam, bisa sosial, bisa juga tempat wisata. Oke, saya akan menjelaskan dulu yang manakah bagian-bagian tersebut. Oke, saya carikan dulu filenya. Nah, jadi dalam sebuah wacana, laporan hasil tes observasi itu strukturnya itu ada 3. Ya, yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau hal-hal
umum tentang objek yang dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Oke. Nah, ciri-cirinya ya, biasanya berada di awal paragraf. Jadi, pernyataan umum itu biasanya di awal paragraf. Menggunakan kata konjungsi seperti ialah, adalah, merupakan, yakni. Contoh, kita ke soal yang ada di buku. Kita ke soal yang ada di buku. Di buku itu sebenarnya banyak soalnya. Saya share dulu, ajarkan bagaimana caranya. Kita cari dulu wacana. Nah, ini. Bagaimana cara mencari pernyataan umum? Nah, tadi itu biasanya berada di awal paragraf. Ya, kalau gagasan pokok ya memang terdiri dari pernyataan umum. Nah, jadi pernyataan umumnya adalah ini. Topeng adalah tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Kita lihat lagi di paragraf kedua. Adakah pernyataan umum di paragraf kedua? Nah, ini. Ciri-cirinya tadi ini. Menggunakan kata konjungsi atau penghubung. Jadi, di paragraf kedua, pernyataan umumnya. Kemudian, yang paragraf ketiga. Adakah pernyataan umum di sini? Ya. Adalah senjata sampai di sini. Adalah senjata tradisional. Kemudian di paragraf berikutnya, oh gampang sekali, pasti kamu sudah dapat. Bisa dipahami toh? Untuk pernyataan umum. Ya, jadi pernyataan umum itu tadi bersifat umum. Misalnya, nanti tugas kalian disuruh membuat sebuah laporan hasil tes observasi berdasarkan fakta yang kamu lihat. Kamu berkunjung ke SMA 2 Sidrap. Sudah pernah ke sekolah belum? Karena sudah pernah pinjam buku ya, berarti otomatis. Sudah Pak, sudah. Berarti sudah pernah toh? Nah, sekarang bagaimana kalau kamu membuat wacana, laporan hasil tes observasi, pernyataan umumnya dulu kamu buat tentang SMA 2. Ya, kamu bisa membuatnya. Ya, hari ini adalah hari pertama saya berkunjung ke SMA Negeri 2 Sidrap, di mana SMA 2 Sidrap itu ya, berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu pernyataan umumnya. Atau kalau kamu tidak tahu, jadi beda, setiap orang beda pendapat. Bahkan ada juga yang membuat pernyataan umumnya seperti ini. SMA 2 Sidrap adalah salah satu sekolah berprestasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Orang ketiga biasa beda lagi. SMA 2 Sidrap itu adalah salah satu sekolah yang berdekatan dengan rumah sakit
Nenek Malomo Kabupaten Sidrap. Karena hasil tab observasi itu dibuat berdasarkan fakta, maka kita harus langsung melihat apa yang kita observasi. Karena kita ini belajar di rumah, karena biasanya kalau saya bawakan materi ini kita harus jalan-jalan, ya, ke Alekuang ke Datae ke Puncak Bila, atau ke water park yang dekat Datae. Ya, kalau saya tanya, coba buatkan pernyataan umum objek wisata Puncak Bila. Ya, mungkin ada yang mengatakan berada di Kecamatan Dua Pitue, berada di daerah perbukitan. Jadi Puncak Bila itu bukan gunung, ya, bukit. Puncak Bila itu adalah objek wisata terbaik di Kabupaten Sidrap, atau bahkan mungkin Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu beda orang, meskipun sama yang kamu kunjungi, belum tentu pernyataan umummu sama. Tapi apa yang menyamakan? Yang menyamakan adalah fakta. Bahwa apa yang kau buat di pernyataan umum itu sesuai dengan kenyataan yang kamu lihat. Oke. Nah, jadi di struktur laporan teks hasil observasi itu ada juga yang namanya deskripsi. Saya kira pernah semua ke Alekuan toh? Pernah. Kalau saya suruh buat pernyataan umum tentang Desa Alekuan. Ya, kalau saya pernyataan umumnya yang karena saya cuma sering lewat, Alekuang adalah desa yang berada di Kabupaten Sidrap yang penduduknya berprofesi sebagai pengrajin batu gunung. Nah, apa deskripsi bagiannya? Deskripsi bagiannya nanti kamu bisa jelaskan. Batu gunung yang digunakan sebagai kerajinan di Desa Alekuang, ada yang dibuat sebagai batu nisan, ada yang dibuat sebagai alat rumah tangga, ada yang dibuat sebagai apa lagi? Ya, cenderamata mungkin. Ya. Nah, kalau tadi SMA 2 Sidrap, apa deskripsi bagiannya? Oh, gampang sekali. SMA 2 Sidrap terdiri dari 3 tingkatan. 10 tingkatan kelas 10, 10 tingkatan kelas 11, 10 tingkatan kelas 12. Kalau mau lagi dibagi-bagi, bisa satu kelas berisi 35 siswa. Mau lagi dibagi-bagi dalam satu kelas itu? Setiap satu kelas ada sepasang kursi untuk satu siswa. Itu deskripsi bagiannya. Nah, kalau Puncak Bila dibuatkan deskripsi bagian, wahana yang berada di Puncak Bila Sidrap ada flying fox, ada apa lagi? Motor ATV, ada bebek-bebek itu, ada kolam renang. Itu yang namanya deskripsi bagian. Coba kita membahas soalnya. Kita ke paragraf pertama. Jadi bisa dalam satu paragraf itu ada pernyataan umum, ada juga deskripsi bagian. Contoh, kita lihat ini tadi pernyataan umumnya. Apakah ada pembagian di sini? Jadi ciri-cirinya itu
ada terdiri dari dikelompokkan. Lihat ini. Nah ini contoh deskripsi bagian. Ya. Nih, dikelompokkan menjadi 5 jenis. Ada yang pembuatannya berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Kita pindah ke paragraf kedua. Adakah deskripsi bagian di sini? Ini ada juga. Nih. Pindah lagi ke paragraf berikutnya. Nah ini lagi dikelompokkan. Jadi ini pembagiannya. Jadi bukan cuma kata dikelompokkannya, bisa juga terdiri dari, bagian dari. Ya itu. Jadi bukan cuma, kebetulan di sini yang selalu muncul dikelompokkan. Jadi bisa terdiri dari, bagian dari. Kita lihat lagi di sini. Apakah ada deskripsi bagian di sini? Nah, ada. Ini. Jadi bisa juga menggunakan kata seperti ini. Ini juga deskripsi bagian. Selanjutnya saya pindah ke paragraf terakhir. Oke, sini tidak ada paragraf terakhir. Nah, sekarang kita jadi deskripsi itu ada dua, ada deskripsi bagian, itu menjelaskan detail-detail mengenai objek atau bagiannya. Kemudian ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini juga gampang sekali kita temukan. Kapan ada mengatakan misalnya SMA Negeri 2 Sidrap, ya, itu terkhusus yang berada di Kabupaten Sidrap, digunakan sebagai tempat menimba ilmu. Jadi sudah jelas deskripsi manfaatnya adalah tempat menimba ilmu. Nah sekarang, kalau kelasmu mau dibuatkan deskripsi manfaat, kelas 10 IPS 2 digunakan sebagai tempat berkumpulnya atau bertemunya wali kelas dengan anak walinya. Itu contoh deskripsi manfaat. Jadi kalau tadi pernyataan umum ialah, adalah, yakni, merupakan, itu ciri-cirinya. Kalau deskripsi bagian terdiri dari, seperti, contohnya, ya, ini seperti, contohnya, terdiri dari, dikelompokkan, bagian dari. Sedangkan kalau deskripsi manfaat, ya, kata kuncinya adalah gunanya, fungsinya, manfaatnya, untuk. Ya, jadi kalau deskripsi manfaat kita cari dalam satu paragraf, kata kuncinya tadi itu untuk, manfaatnya, gunanya, fungsinya. Kita ke soal. Dan biasanya deskripsi manfaat itu disimpan di paragraf terakhir. Ya. Nah, ini. Selain itu dipamerkan, the topeng ini juga dimanfaatkan. Oh, jelas ini deskripsi manfaat. Kemudian, the topeng berfungsi sebagai museum. Oh, ini. Jadi kalau ada tugasnya, nanti ini gampang sekali nih. Ada soalnya muncul. Oh, gampang sekali. Oke, kita cari lagi contoh soal. Ya. Kita cari, ya ini.
Kalau pernyataan umum, oh sudah gampang. Ini pernyataan umum. Ya. Kemudian deskripsi bagian. Nah, ini masih ini yang tadi ya. Oke, kita ini mengenal suku Baduy. Ya, pernyataan umumnya ini, Pak. Kemudian kalau disuruh mencari deskripsi bagian, barang-barang tradisional dijadikan ya. Biasanya para perempuan yang bertugas, kita cari dulu deskripsi bagian. Ini masih pernyataan umum. Nah ini, suku ini memiliki kepercayaan dikenal Sunda Wiwitan, ya. Oh bukan. Dan ini pernyataan umum. Bisa ini. Kegiatan hanya di sekitar sawah, dan kegiatannya, bagian dari kegiatannya itu adalah sawah dan kebun. Kemudian kita cari lagi. Ya, ini ada beberapa hal yang menyebabkan, ya. Ada beberapa, berarti pembagian, ya. Berarti itu pembagian ini. Warga Baduy dalam ke Baduy luar. Jadi suku Baduy itu ada dua, ada dibagi Baduy dalam dan Baduy luar. Ini ada tugasnya. Cari deskripsi bagian, deskripsi manfaat, pernyataan umum. Makanya saya tidak kasih ini karena saya anggap itu gampang. Makanya sampai sekarang banyak yang japri, Pak ada tugas. Wah, saya sampai sekarang belum ada tugas karena saya menganggap ini masih gampang-gampang saja. Yang penting kamu ikuti apa yang telah saya jelaskan. Oke. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Tolong diperhatikan dulu. Jadi untuk absensinya saya beritahu tidak seperti lagi biasanya, ya. Ya, saya mau simulasi dulu menggunakan absen. Bagaimana nanti cara mengisi absennya? Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Ya. Sudah kelihatan? Jadi cara isi absennya nanti, silahkan klik link yang sudah saya bagikan untuk isi absen. Kemudian pilih nama. Ini sudah betul nama-nama temannya? Sudah betul ya? Iya, Pak. Nah, jadi silahkan pilih. Jadi tidak usah mengetik nama. Ada minamata di dalam. Kemudian misalnya saya pilih Aditya. Laki. Ini pertemuan keberapa? 4. Apa? 4. 4 atau 3? 4. Saya cek dulu ya. Oke, saya cek dulu supaya kalian tidak bingung. Supaya kalian tidak bingung, saya cek dulu 10 IPS 2 ya. Oh, ini pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga ini. Oke. Pertemuan ke berapa, Pak? Pertemuan ketiga. Ya. Pertemuan
3. Hari ulang. Pertemuan ketiga ada kok nanti di classroom ya. Jadi gampang kalau mau cek pertemuan keberapa, masuk saya di classroom sebelum absen, ada itu. Oke, saya lanjut ke ya, ini saya stop dulu. Saya perlihatkan masih isi absensinya tadi. Nah, pertemuan ketiga. Hari belajar. Hari belajar. Nah, hari belajar itu, ya kamu kan belajarnya Senin dan Sabtu. Tinggal pilih. Oh, berarti saya Sabtu, lihat absensinya paling lambat jam 9:15. Lewat dari ini tidak bisa absen. Ya. Ini. Jadi kamu pilih ini. Sabtu. Jadi kalau belajarnya hari Senin, ya pilihnya hari Senin. Nah, kemudian tanggal. Month, day, year. Jadi bulan dulu. Bulan 8, tanggal 8, 2020. Jangan sampai salah-salah karena tidak bisa masuk. Topik. Apa topiknya tadi ini? Oh, bisa kamu lihat. Apa? Ya, ada tadi di WA, ada itu tadi pas saya undang toh, ada di situ topik yang dibahas, merevisi hasil laporan teks observasi. Oke, saya kasih lihat. Ada tadi itu waktu saya undang kalian masuk di sini. Nah, ini ada itu topik ini merevisi. Jadi perhatikan baik-baik itu, jadi kamu nanti tidak bingung. Tanggalnya ada. Oke, saya ke saya share kembali. Nah, silakan isi merevisi. Nah, lampirkan file screenshot. Nah, nanti saya kasih waktu screenshot 2 menit. Pak, bagaimana kalau tidak ikut Kak Sum? Oh, bisa. Screenshot kamu lapor di grup WA. Pak, saya ini tidak ikut tadi di Zoom. Saya boleh screenshot percakapan saya ini. Oh, kalau saya sudah jawab ya, oke, silahkan. Karena kelihatan namamu di situ. Jangan screenshotnya orang diambil. Oke, saya kasih waktu. Silahkan nyalakan semua videonya. Kemudian screenshot fotonya. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, kalau misalnya Pak, bagaimana nih kalau saya pakai HP-nya orang tua aku, nah nanti namanya di situ? Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu kasih petunjuk. Ya, HP-nya mamanya dipakai misalnya. Oke, Rio Hartawan, silahkan screenshot fotonya. Rizal. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Oke, Ya, Muhammad Farhan. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Dari tadi Pak. Oh, dari tadi. Sudah absen Pak. Oke, tahu. Sudah ya? Oke, nanti ada video saya kirim seperti biasa, saya selalu kirimkan ya. Tolong dipelajari dengan baik ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan untuk pertemuan ketiga ini, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ketiga saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.